きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Acara festival musim panas di area Seastorm sudah berakhir dan Sakura sudah pulang ke rumah dan dia lalu tidur. Setelah keesokan hari, di saat Sakura bangun tidur, Sakura masih kepikiran tentang ucapan Togam saat itu. Kamu dapat memulainya di sini dengan memikirkan apa yang ingin kau lakukan saat ini. Apakah kamu punya keinginan atau mimpi? Dan dari situ Sakura memikirkan sebuah harapan atau hanya mimpi. Karena Sakura sudah suka dengan tempat itu dan juga ingin tinggal di situ. Dan Sakura berharap bisa selalu berada di situ bersama para teman-temannya. Dan juga bukan hanya dengan teman-teman Furin saja, melainkan bisa bersama dengan orang-orang Robo Ichisa, Seastorm, dan juga Gravel. Namun itu masih membuat Sakura bingung. Padahal sudah menghabiskan waktu Sakura bersama mereka. Dan yang jadi pertanyaan, bisakah Sakura terus melindungi semua orang dari ancaman luar? Tapi jika Sakura melakukan itu, Sakura akan seperti Umemiya. Sakura pun tambah bingung memikirkan cara Sakura sendiri agar tak seperti Umemiya. Namun tiba-tiba Sakura malah lapar. Uruse! Sakura lalu bergegas ke kafe Potos saja. Sesampainya di kafe Potos, ternyata tutup sementara hari itu. Karena kafe Potos tutup, Sakura lalu ingin mencari tempat makan lain. Namun tiba-tiba Sakura yang masih berada di depan pintu kafe itu dibuat melayang ke belakang seketika. Dan ternyata itu adalah Kotoha yang membukanya, meminta untuk Sakura jangan pergi. Melihat Sakura terjedot pintu itu, Kotoha lalu mengatakan, sayang, maaf ya. Dan setelah beberapa saat, Sakura lalu diajak masuk ke dalam kafe saja. Melihat makanan banyak sekali, itu membuat Sakura kaget. Menanyakan, buat apa ini ya? Kotoha lalu memberitahu, bila di panti asuhan ada anak baru. Jadi makanan itu untuk pesta penyambutan yang berlangsung hari itu. Dan karena Kotoha punya oven besar di kafe itu, jadi Kotoha ditugaskan untuk memasak banyak hal. Dan semua masakan sudah siap. Tapi Kotoha masih mengemas semuanya ke dalam kotak. Dari situ Kotoha meminta ke Sakura untuk membantu mengemas. Karena sebentar lagi makanan itu akan diambil. Hah? Sakura menjawab, tapi aku kelaparan. Kotoha pun lalu memberikan sebagian makanan itu untuk Sakura makan. Dari situ Sakura nurut saja akan membantu. Dan tiba-tiba bel kafe berbunyi. Dan ternyata itu adalah Umemiya. Dia datang untuk mengambil makanan itu. Kotoha dengan kesal meminta waktu 5 menit lagi untuk mengemasnya. Umemiya yang melihat itu Sakura lalu menanyakan, "Hei Sakura, apakah itu kamu? Kamu membantu kami. Makasih ya." Sakura menjawab, "Itu bukan apa-apa. Itu adalah pertukaran aku dapat sarapan dari sini." Umemiya pun lalu tersenyum dan mengatakan, "Jadi begitu. Tapi kamu Sakura sebaiknya ikut kami ke pesta penyambutan." Mendengar itu Sakura semakin kaget dong. Kenapa aku? Aku nggak ikut, Cok. Tapi itu membuat Sakura berpikir, di samping itu panti asuhan adalah, itu berarti pergi ke tempat yang sama yang saat Umemiya ceritakan kepada Sakura. Umemiya masih membujuk Sakura, mengatakan bila di pesta lebih banyak orang, itu akan tambah menyenangkan. Itu pun membuat kaki Sakura sampai di pipi Ume. Namun Ume dengan begitu masih menanyakan lagi ke Kotoha. Bukankah Kotoha juga berpikir begitu? Karena Umemiya ingin membawa Sakura ke pesta. Kotoha yang melihat mata Ume lalu setuju dengan Umemiya.
Sakura pun hanya bisa pelongo-pelongo saja. Kotoha lalu memberikan sekotak makanan lagi ke Sakura jika Sakura bersedia ikut. Tapi tunggu dulu, Bek. Dan Anim mengucapkan terima kasih buat yang sudah nyawer ya. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di panti asuhan Furin. Dan ternyata Sakura juga ikut. Anak-anak panti pun sangat senang dengan kedatangan Sakura. Anak-anak panti pada menanyakan, kenapa rambut Sakura hanya setengah yang putih? Apakah meniru Umemiya? Dan anak yang lain juga menanyakan, apakah Sakura berteman dengan Umemiya? Namun, anak kecil yang sudah berada di pundak Sakura itu pengen pipis. Tapi untung saja Umemiya mengambil anak itu. Sakura pun hanya bisa bengong saja. Kotoha lalu menyuruh anak-anak untuk cuci tangan. Setelah anak-anak pergi, Sakura lalu mengatakan dalam hatinya, Umemiya begitu gembira. Aku pun ingin ikut serta dan datang jauh-jauh ke sini. Tempat ini jauh lebih bahagia dari yang kukira. Disinilah Umemiya tumbuh. Dan inilah di mana Umemiya memulai karirnya. Apalagi Kotoha juga berasal dari panti ini. Namun tiba-tiba Sakura dibuat kaget lagi. Dia dirangkul oleh bapak pengasuh, mengucapkan selamat datang ke Sakura. Dan dia juga sudah tahu bila itu Sakura, karena Umemiya dan Kotoha banyak membicarakan tentang Sakura. Sakura pun hanya pelongo-pelongo lagi, menanyakan, kamu siapa ya? Kotoha dari kejauhan lalu menanyakan, apakah di tangan sensei itu adalah bit? Bapak pengasuh itu lalu menjelaskan, bila itu hanya minuman yang non-kalori dan juga non-alk. Karena penyambutan anak baru, maka menurut bapak pengasuh patut untuk dirayakan dengan dia meminum itu. Bapak pengasuh yang melihat masakan Kotoha juga tak lupa mengatakan terima kasih kepadanya. Namun tiba-tiba terdengar ucapan yang sangat keras. Sudah cukup, berhenti menggangguku. Beberapa kali harus aku katakan, aku tidak butuh semua itu. Tinggalkan aku sendiri. Dan ternyata itu adalah teriakan seorang gadis ke orang di depannya. Kemarahan gadis itu masih mengatakan, aku sudah bilang padamu, aku tidak ingin pesta. Aku hanya ingin sendirian. Pergilah. Sembari gadis itu mendorong seseorang yang ada di depannya. Bapak pengasuh yang bernama Yuki melihat itu mengatakan, jadi akhirnya mereka bertengkar. Adik-adik panti juga sampai menanyakan, apakah gadis itu yang datang kemarin? Kenapa dia marah-marah? Kakak-kakak panti lalu menjawab, ya itu dia. Dia sangat baru. Dia hanya belum terbiasa dengan perubahan itu. Mereka semua yang melihat gadis itu marah-marah. Untuk memastikan, Sakura lalu menanyakan ke Umemiya apa yang sebenarnya terjadi. Umemiya lalu mengatakan, Sakura, maaf ya, pesta kita sedang dalam suasana hati yang buruk. Gadis yang berteriak itu namanya Natsuki. Dia baru saja tiba di sini kemarin malam. Dia berani dengan semua orang. Tak peduli siapa yang berbicara dengannya. Kemarin kami bilang dengannya bila kita akan sarapan bersama. Tapi dia bilang, aku tidak. Dan dia lalu mengunci kamarnya. Setiap orang di sini punya masa lalu. Bukankah itu hal yang luar biasa? Melihat seseorang bertindak seperti itu. Menurut sensei, dia belum pernah melihat anak bersemangat seperti itu selain Kotoha. Kotoha yang mendengar itu lalu berekspresi marah. Tapi setelah itu, Kotoha lalu mengambil salah satu kue yang sudah tertata di meja dan lalu berjalan mendekat ke Natsuki. Setelah dekat, Kotoha lalu mengatakan ke Natsuki, namaku Kotoha, kamu apa kabar? Aku sangat senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Natsuki. Mendengar ucapan Kotoha, Natsuki pun masih marah-marah. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan teman.
mundur. Sakura yang mendengar itu mengatakan dalam hatinya, "Hah? Kok tak boleh bilang begitu, anak bodoh? Kamu akan terkena tinju sampai minggu depan tahu." Kotoha yang masih tersenyum dan menyodorkan kuenya tadi lalu mengatakan, "Apakah kamu bisa mencicipinya untukku?" Dan Umemiya juga mendekat. Dia juga membawakan makanan lalu mengatakan, "Dan masih ada lagi, bukan hanya kue. Ada roti, hamburger, spaghetti, sandwich, dan gratin juga." Kotoha itu seseorang master chef yang terbaik di dunia. Semua rasa enak sekali. Oh ya, dan juga semua orang di sini sangat semangat ingin bertemu denganmu, Natsuki. Mereka pun lalu memberi ucapan selamat ke Natsuki. "Halo, bergabunglah dengan kami. Aku harap kita bisa berteman." Umemiya lalu duduk dan menatap Natsuki dan mengatakan lagi, "Jadi ikutlah kami dan kita bisa makan bersama. Kami sekarang menjadi satu keluarga besar." Natsuki yang mendengar itu melamun sejenak dan membayangkan dirinya sendiri. Tapi setelah itu Natsuki lalu membuang makanan yang berada di tangan Umemiya sembari mengatakan, "Pergi ke neraka, kamu dan keluargamu. Tinggalkan aku sendiri. Aku benar-benar membenci hal seperti itu." Mereka semua pun hanya bengong sembari melihat Natsuki. Kotoha yang mengambil makanan yang sudah terjatuh itu lalu mengatakan, "Aku tahu, aku paham bahwa itu membosankan. Kamu dibawa ke tempat yang benar-benar baru, yang tidak kamu ketahui apapun." Natsuki yang masih dengan perasaan marahnya mengatakan, "Jangan bertingkah seperti kamu mengerti." Natsuki pun lalu mengambil kue di tangan Kotoha dan akan dibuang kembali sembari mengatakan, "Kamu dan semua orang di sini, kalian semua hanya..." Namun seketika tangan Natsuki lalu ditahan oleh Sakura. Sakura lalu mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, nak? Aku tak peduli. Kenapa kamu marah-marah? Tapi piring yang baru saja kamu hancurkan, apa yang kamu tahu? Berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa semua ini ke sini untuk anak-anak? Aku ingin sekali mendapatkan gigitan. Tapi kamu, adik kecil..." Natsuki yang mendengar itu lalu berusaha melepaskan tangannya. Setelah lepas lalu berlari pergi, mengatakan, "Tinggalkan aku sendiri. Dasar aneh." Sakura mengatakan, "Berani sekali kamu, nak." Kakak Pandi mengatakan, "Kamu tak boleh pergi." Yuki dan Umemiya yang ingin mengejar, namun seketika mereka tergelincir dan terjatuh menimpa Sakura. Mereka semua pun sampai ribut menanyakan keadaan mereka bertiga. Dan kini lalu memperlihatkan Natsuki sudah berjalan di kota. Sembari berjalan, Natsuki membayangkan orang-orang yang berada di panti tadi, mengatakan dalam hatinya, setiap orang dari mereka sangat kasar. Dan bahkan Natsuki masih merasa kesal menendang sesuatu yang ada di jalan. Dan itu sampai membuat sepatunya melayah. Akan tetapi sepatu Natsuki itu mengenai kepala dari salah satu orang sekelompok anak sekolah yang berjalan di jalan bawah. Pria yang terkena sepatu itu lalu berteriak, "Hei, itu mengenaiku." Natsuki yang hanya diam, sekelompok pria itu lalu mendekat ke Natsuki. Setelah dekat lalu mengatakan, "Apa kamu tidak mengerti? Aku sedang berbicara denganmu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus minta maaf." Natsuki pun sampai panik. Pria itu lalu mendekat ke Natsuki, seakan ingin memegang Natsuki, mengatakan, "Apa yang orang tuamu lakukan? Apakah mereka tak mengajarimu?" Namun tiba-tiba Sakura datang dan memegang tangan pria itu. Di saat Sakura datang menghentikan pria yang akan memegang Natsuki itu, pria itu lalu menanyakan ke Sakura, Apa masalahmu, bro? Kau muncul tiba-tiba. Kau kakaknya? Kau penjaganya?" Sakura menjawab, "Tidak, aku bukan keduanya. Aku hanya ingin bicara dengannya."
Pria itu mengatakan lagi. Jangan bercanda, akulah orangnya yang punya sesuatu untuk dibicarakan. Sakura mengatakan, aku tahu, aku melihat semuanya. Sembari Sakura melirik Natsuki, mengatakan, murni kesalahanmu. Dari situ, dengan suara lirih, Natsuki lalu meminta maaf. Aku minta maaf. Pria itu lalu tersenyum nyengir. Dan lalu melepaskan tangannya di genggaman Sakura. Mengatakan lagi, oke, tapi parah juga. Kau tahu nggak, bagian yang kena hantaman kaleng itu sakit banget. Biaya rumah sakitnya bakal mahal banget dah. Sebaiknya kau panggil orang tuamu ke sini. Ternyata yang melayang kemarin kaleng ya, Bre. Kirain sepatu Natsuki. Maaf ya. Natsuki yang mendengar ucapan pria itu membuat Natsuki marah bercampur sedih. Sakura yang melirik ke Natsuki. Sakura lalu mengatakan ke si pria itu, hei, apa kau bodoh? Kau baik-baik saja noh. Pria itu pun malah menjadi-jadi. Mengatakan ke Sakura lagi, dia pergi sana. Ini bukan urusanmu. Aku barusan kena di kepala. Ini bisa jadi serius tahu. Sembari pria itu mengayunkan tangannya ke kepala Sakura. Mengatakan, apa? Kau bakal tanggung jawab dan membayar ganti rugi. Sakura pun lalu menangkap tangan pria itu dan dipelintir saja. Mereka semua pun sampai panik. Pria itu yang kesakitan. Sakura lalu mengatakan tepat di telinga si pria itu, dia sudah minta maaf. Maka jangan mengganggu anak kecil. Sekarang kau dan teman-temanmu yang salah. Tapi bila kau tidak berhenti, selagi masih bisa, dan kau masih saja mengganggu dia, urusannya sekarang denganku bukan dia. Mendengar itu, sekelompok pria itu sampai panik. Sakura lalu melepaskan si pria itu. Dan sekelompok pria itu lalu berjalan pergi begitu saja. Dengan rasa kesalnya mengatakan, dasar bocah kurang ajar. Setelah itu, Sakura lalu mengajak Natsuki balik ke panti. Namun, Natsuki hanya diam termenung saja. Sakura yang bingung, tiba-tiba handphone Sakura berbunyi. Dan ternyata itu adalah pesan dari Kotoha. Karena Kotoha juga ikut mencari, Sakura lalu membalas pesan Kotoha, memberitahu bila Natsuki sudah ketemu dan sebentar lagi akan kembali. Namun di saat itu Natsuki hanya duduk dan menangis. Sakura tambah bingung. Setelah itu Sakura lalu mengatakan, hei, kau tak ingin kembali? Aku bilang padanya, kita akan segera kembali. Tapi sekarang jauh lebih lama dari sebentar. Natsuki yang masih hanya duduk dan menangis, Sakura tambah bingung lagi. Setelah beberapa saat, Sakura lalu menanyakan, kenapa kau suka banget sendirian? Dengan Natsuki menangis lalu mengatakan, aku nggak mau ngalamin itu lagi. Dia bilang dia akan kembali. Ibu berjanji, dia bilang akan segera kembali. Tapi dia nggak pernah kembali. Dia nggak pernah. Sama sekali nggak pernah melakukan itu. Aku tahu, aku sudah tahu bahwa dia meninggalkan aku. Jadi, bila aku harus mengalami hal seburuk itu lagi, mendingan aku nggak usah dekat sama siapapun. Natsuki yang terus menangis tambah kencang mengatakan, bila Natsuki lebih memilih sendiri seumur hidup Natsuki. Sakura yang mengerti dari semua ucapan Natsuki. Sakura lalu mengatakan, oh, jadi kau cuma takut ya? Kamu itu sama sepertiku. Natsuki sampai kaget. Apa? Apa? Oh, bentar dulu ya, Bri. Dan Anim mengucapkan terima kasih buat yang sudah nyawer ini ya. Bagi Dan Anim ini sangat berarti banget. Terima kasih pokoknya. Lanjut. Sakura lalu berjalan mendekat ke Natsuki. Dan lalu duduk di samping Natsuki. Mengatakan, aku mengerti kalau kamu punya pilihan. Sudah pasti kamu lebih memilih untuk bersama seseorang daripada sendirian. Mungkin di sini ada seseorang yang mau tetap bersamaku. Natsuki masih mengatakan dengan keras, kenapa juga aku harus? Aku tidak. Sakura menjawab, bukan begitu.
Mungkin kau sangat beruntung datang ke kota ini. Dari situ, Sakura lalu bercerita ke Natsuki. Sulit banget buat sendiri di kota kecil ini. Kalau kamu pikir anak-anak pandi doang yang memaksa, kamu salah besar. Hampir semua orang di kota ini seperti itu. Begitu kamu mengasih celah, mereka bakal langsung mengumpul dan ikut campur urusanmu. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku dulu juga sama sepertimu, gampang banget emosian. Sakura juga membayangkan saat seperti itu dulu. Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku tidak ingin terlibat dengan siapapun. Tapi lihat aku sekarang. Aku sekarang sudah terbiasa dengan orang-orang ngeselin kayak mereka. Mereka mencoba peduli padaku dan ikut campur semua yang aku lakukan. Sumpah, ganggu banget. Tapi bahkan aku merasa bersama mereka itu gak seburuk yang aku kira. Sakura pun lalu tersenyum. Dari situ, Sakura lalu mengatakan ke Natsuki lagi, aku tidak tahu seperti apa ibumu, tapi bila pada akhirnya kamu tetap mau sendiri, ya silahkan. Aku mengerti kok. Kamu takut, serius. Aku ngerti banget. Makanya, aku harus bilang ini padamu. Belum terlambat untuk membuat keputusan. Jika kamu sudah kenal sama orang-orang di kota ini. Natsuki pun lalu mengingat orang-orang yang berada di panti itu. Habis lagi teman-teman. Lanjut nanti ya. Jika mau sawer, link ada di deskripsi. Terima kasih.